Semoga bocoran yang langsung dari YouTube-nya bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga saja pemikiran teman-teman buat jadi YouTuber itu bisa terbuka. Karena bahwasanya sekarang ini mungkin banyak sekali yang mengotak-ngatik ataupun memanipulasi sistem cara kerja algoritma YouTube tersebut itu dengan cara saling menonton. Artinya mungkin ya yang sering banyak dikatakan itu video ya, itu adalah menonton video channel yang besar, lalu bergantian menonton video kita, lalu bergantian lagi menonton channel yang besar, lalu dan seterusnya, itu secara bergantian. Yang katanya itu bisa memanipulasi cara kerja algoritma YouTube, ataupun mungkin katanya itu bisa lebih mengoptimalkan video kita itu bisa lebih dapat direkomendasikan oleh YouTube. Itu katanya. Padahal kan di video saya sebelumnya yang saya coba membuatkan itu bocoran juga langsung dari YouTube-nya, bahwasanya kalau video yang baru kita up, yang baru kita publik, nah padahal video kita itu sudah mendapatkan direkomendasikan oleh YouTube. Yang kita nggak ngapa-ngapain pun, ya video kita itu sudah banyak disebar oleh si YouTube-nya ataupun oleh algoritma YouTube tersebut. Kalau kalian belum menontonnya, silahkan kalian lihat saja video yang ini ya, ataupun klik di pojok kanan atas. Nah, ini sedikit tentang memanipulasi sistemnya YouTube. YouTube itu ya, sistemnya YouTube itu ada, bukan baru kemarin sore. Yang setiap tahunnya itu sering melakukan upgrade. Nah, jadi ya gimana caranya kita akan membuat manipulasi sistemnya YouTube, padahal si YouTube itu lebih pintar dari kita yang mungkin bisa dikatakan baru muncul kemarin sore. Kalau YouTube kan, sistem YouTube itu sudah muncul dari tahun berapa gitu ya, sebelum kita mungkin megang HP yang bagus sekarang pun ya YouTube itu sudah muncul. Artinya si YouTube itu bisa lebih pintar daripada kita. Baru aja, iya baru mau video call terus sini gitu, jadi kita cari sesuatu, tuh kan. Ini bocoran dari YouTube-nya. Kita nggak harus memanipulasi sistem YouTube itu seperti apa. Yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita bersahabat dengan algoritma YouTube, biar nantinya si algoritma YouTube itu bisa memberikan yang terbaik buat channel kita. Nah, kalau kita ingin bersahabat dengan seseorang, pastinya kita harus mengetahui dulu karakter dari seseorang tersebut. Sama seperti halnya yang akan saya bahas di sini. Jika kita ingin bersahabat dengan algoritma YouTube-nya, maka kita harus benar-benar tahu cara kerja algoritma YouTube itu seperti apa, biar nantinya kita bisa bersahabat dengan algoritma. Saya harap teman-teman bisa lebih memahami dan juga tidak salah paham dengan isi video ini. Jadi mohon video ini kalian simak baik-baik secara pelan-pelan dan juga jangan sampai di skip. Karena ini saya berikan langsung dagingnya, yang langsung bocoran dari karyawan YouTube-nya di Singapura. Kalau sahabat YouTube, seperti biasa doa yang berulang-ulang yang itu pasti jabah. Buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Kali ini masih di atas genteng. Banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa bang di atas, enaknya di atas genteng. Kalau di atas genteng itu saya bisa hemat energi listrik. Karena kalau saya ngonten di dalam rumah itu kan saya harus butuh pencahayaan, harus butuh AC ataupun kipas angin. Tapi kalau di sini saya menggunakan kipas dan ataupun penerangan itu secara alami. Ya, ini udah ada AG, angin gelebus ya dari mana-mana. Dan juga ini ada sinar matahari yang itu langsung dari alam secara gratis. Dan juga ini nih yang sering bertanya-tanya, bang kali-kali kopi hidung mah tuh. Nah iya nggak aya kopi hidung na nya cikela orang cobian heula saeutik mah nya, seruput saeutik mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget geus di tambahan angin spoi-spoi kieu, jos mantul ya mah. Oke, kita lanjut ke bocoran dari kepala strateginya YouTube ini. Yang pertama, cara kerja YouTube. YouTube ini
tidak jauh berbeda seperti halnya perpustakaan yang ada penjaganya, ada pemasok bukunya, ada bukunya itu sendiri ya, dan juga ada para pembacanya. Di setiap perpustakaan itu pasti ada yang namanya lokasi rak ataupun ya alamat-alamat rak seperti itu ya. Misal rak pertama itu tentang ilmu alam gitu ya, rak kedua itu tentang ilmu sosial, rak ketiga itu tentang teknik elektro misal gitu ya. Terus kalau kita ke perpustakaan, pasti yang kita lihat bukunya itu dari segi cover, dari segi kebersihan gitu ya, dari segi hal-hal yang lainnya lah, pokoknya banyak gitu ya. Nah, ketika ada yang membaca buku di perpustakaan tersebut, nah maka nantinya itu si penjaga perpustakaan itu biasanya akan mencatat. Misal nih, saya datang ke perpustakaan, saya sering buka buku itu tentang teknik elektro. Nah, maka si penjaga perpustakaan nanti itu akan mencatat, oh Bang Metrik ini sering baca buku teknik elektro gitu ya. Nah, terus saya nanti ketika saya keesokan harinya ya, saya datang ke perpustakaan kembali. Nah, nanti si penjaga perpustakaan biasanya bilang, Bang Met, nih Bang Met, kemarin kan Bang Met lagi ya. Bang Mehmet, tidak Bang Metrik itu ya maksudnya, Bang Met. Nih, udahlah nggak apa-apa. Nih Bang Met kemarin kan nih buka buku tentang teknik elektro ya. Nah, ini saya nih punya buku teknik elektro yang lainnya nih. Mungkin seneng nih Bang Mehmet bisa baca ini. Nah, biasanya seperti itu ya. Di perpustakaan juga seperti itu biasanya penjaga tokonya. Nah, selain itu juga biasanya penjaga toko itu sering menyimpan buku-buku yang sering dibaca itu di paling depan. Nah, biasanya seperti itu ya. Dan bahkan juga buku-buku yang baru itu, misal yang baru launching, itu biasanya dipajang spesial khusus gitu ya. Biar nanti orang-orang pada tahu bahwasanya ada buku baru di situ. Nah, sekarang disambungin ke YouTube. Penjaga perpustakaan tersebut itu adalah algoritma YouTube. Pemasok buku itu adalah kita sebagai kreator. Bukunya itu sendiri itu adalah video dan para pembacanya itu adalah penonton. Lalu di YouTube ini ada sama seperti halnya di perpustakaan itu, yang ada rak-raknya, rak A, rak B, rak C gitu ya. Misal video kita tentang tutorial YouTube, ya disimpanlah di rak tutorial YouTube gitu ya. Terus lagi misal konten mancing, ya disimpanlah di raknya konten mancing. Seterusnya ya, sampai konten-konten apapun nanti disimpan berak-rak-raknya, sama seperti halnya di perpustakaan itu. Nah, terus misal nih ya, ada seseorang yang mungkin sedang ada di raknya tadi ya tentang tutorial YouTube ya, misal ya di raknya tutorial YouTube tadi ya. Nah, misal dia tuh sedang menontonnya Bang Metrik. Nah, itu biasanya di sekitaran video itu maka nggak jauh beda ya. Pasti di situ tuh ada tentang tutorial YouTube juga. Mungkin ada Bang Denjisi, ada Jurnal Tutorial, dan ada yang lainnya. Ya sama seperti halnya perpustakaan tadi ya. Kalau kita sedang ada di rak itu ya, di raknya misal ilmu sosial, ya maka di sekelilingnya akan ada buku-buku ilmu sosial juga gitu. Nah, terus yang penjaga mencatat apa yang sering kita baca itu ya di perpustakaan, nah itu nggak jauh beda sama seperti halnya algoritma ini. Ketika saya sering mungkin melihat tontonnya tentang teknik elektro gitu ya, nah maka nantinya ketika saya masuk lagi ke YouTube, nah itu algoritma akan menyodorkan saya tentang konten-konten teknik elektro itu yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ini adalah cara kerja rekomendasi YouTube. Sama seperti halnya perpustakaan tadi, ketika ada buku baru, maka si penjaga perpustakaan itu akan menyimpan buku itu di tempat yang spesial yang bisa dijangkau oleh para pembaca nanti. Sama seperti halnya di YouTube ini, ketika kita mengupload video baru, nah maka itu sudah muncul di halaman pertama, yaitu adalah beranda YouTube. Tapi algoritma YouTube itu tidak akan menempatkan video yang baru kita upload itu secara asal-asalan ke semua channel di YouTube ini, melainkan si algoritma itu akan melihat catatannya terlebih dahulu. Sama seperti halnya penjaga perpustakaan tadi ya, yang itu selalu mencatat video apa, buku apa yang sering dibaca oleh si pendatang,
Sama seperti halnya algoritma juga. Algoritma juga akan melihat dulu catatan biar nantinya video yang baru kita upload itu bisa lebih disebar dengan tepat sasaran ataupun disebar ke langsung peminat video dengan isi konten kita. Nah, berikutnya itu sebetulnya masih ada gimana caranya si algoritma YouTube itu bisa lebih membuat video kita itu tepat ke sasaran. Artinya di sini kita sebagai YouTuber itu bisa melakukan gimana caranya si algoritma YouTube itu bisa menyebar video-video yang baru kita upload itu langsung tertuju ke tepat sasaran sesuai dengan peminat penonton di channel kita. Tapi untuk pembahasan tersebut itu akan dibuatkan kontennya kembali yang langsung dari bocoran YouTube-nya. Nah, jika teman-teman ingin strategi YouTube yang lainnya yang langsung juga dari karyawan YouTube-nya, apalagi sekarang akan ada monetisasi video short. Nah, ini saya sudah membuatkan playlist untuk strategi-strategi video short yang langsung dari karyawan YouTube-nya. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.